semua, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik aja. Di video kali ini aku bakal share informasi tentang tabel angsuran KUR Bank BRI tahun 2021. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita mulai videonya, please buat kalian yang belum subscribe, please subscribe karena kita bakal share banyak banget informasi menarik seputar financial atau keuangan. So yeah, without any further ado, let's get started. Oke teman-teman, buat kalian yang belum tahu apa sih KUR, jadi KUR adalah kredit usaha rakyat yang merupakan salah satu program kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui bank-bank BUMN seperti BRI, Mandiri, dan juga BNI. Nah, bedanya KUR dengan kredit lain adalah untuk program KUR ini pemerintah memberikan subsidi ya. Jadi jatuhnya bunga yang diterapkan di KUR tidak akan lebih besar daripada bunga di kredit-kredit yang lainnya. Untuk bunganya sendiri per tahun cukup kecil ya teman-teman, yaitu sebesar 6% saja. So ini cocok banget nih buat kalian yang butuh modal untuk mengembangkan usaha, khususnya apabila kalian memiliki usaha mikro ataupun menengah. Nah, di video kali ini aku bakal share informasi tentang tabel angsuran KUR dari Bank BRI ya teman-teman. Nah, Bank BRI sendiri memberikan 3 pilihan atau 3 opsi jenis KUR. Yang pertama di sini ada KUR mikro, yang mana KUR mikro ini maksimal plafon pinjamannya sebesar 25 juta rupiah. Kemudian yang kedua ada KUR kecil, yang mana si KUR kecil ini memberikan plafon maksimal hingga 500 juta rupiah. Dan terakhir di sini ada KUR TKI, seperti namanya. KUR TKI ini diperuntukkan bagi kalian para calon tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri dan butuh dana awal kedatangan atau keberangkatan seperti itu. Jadi kalian bisa pakai KUR TKI ini. Nah teman-teman, dilihat dari persyaratannya untuk KUR mikro dan KUR kecil ini sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya. Yang pertama yaitu pastikan kalian memiliki usaha yang layak dan juga produktif ya teman-teman. Produktif atau menghasilkan seperti itu. Dan selain itu kalian harus memastikan juga bahwa usaha yang kalian miliki ini sudah berjalan setidaknya 6 bulan. Dan selain itu juga nanti kalian akan diminta untuk melengkapi persyaratan administratif seperti identitas diri, kemudian ada kartu keluarga, dan di sini ada juga surat izin usaha yang bisa kalian dapatkan dari kelurahan. Terakhir, pastikan juga kalian tidak sedang menerima kredit dari perbankan, kecuali kredit yang bersifat konsumtif seperti KKB atau kredit kendaraan bermotor, KPR, kredit pemilikan rumah, dan kartu kredit. Sedangkan untuk kalian yang ingin mendaftar KUR TKI, di sini ada beberapa persyaratan yang berbeda. Yang pertama, kalian harus memastikan bahwa kalian sudah berstatus sebagai calon TKI yang akan bekerja di luar negeri. Kemudian ada beberapa syarat administrasi yang harus kalian penuhi seperti KTP, kartu keluarga, surat perjanjian penempatan, paspor. Kemudian di sini juga ada surat perjanjian kerja dengan pengguna jasa. Nah, tapi apabila kalian punya surat-surat pendukung lain, kalian juga bisa menyertakan surat tersebut agar bisa menjadi pertimbangan yang menguatkan kalian agar si pengajuan KUR TKI yang kalian ajukan itu bisa diterima. Nah, next. Sekarang tenor pinjaman atau lama pinjaman yang bisa kalian pilih itu jangka waktunya ada berapa aja sih? Oke, jadi mulai dari paling sebentar itu ada 12 bulan alias 1 tahun, kemudian ada 18 bulan, 24 bulan, 48 bulan, hingga 60 bulan, which is ini bener-bener lama ya teman-teman, bisa lebih dari mungkin lebih dari 5 tahun ya, ini bisa banget. So ya buat kalian yang pengen sekali mendapatkan dana tambahan, suntikan dana nih untuk bisnis ataupun usahanya, kalian bisa mempertimbangkan KUR dari Bank BRI ini.
Oke, sesuai janji aku di awal, sekarang aku bakal jelasin ke kalian simulasi pinjaman KUR Bank BRI melalui tabel KUR 2021. Ada 3 nominal yang bakal aku pilih, yaitu nominal 10 juta, kemudian 25 juta, dan terakhir 50 juta. Nah, yang pertama untuk nominal plafon 10 juta rupiah, apabila kalian mengambil tenor 12 bulan, maka per bulannya kalian harus membayar sebesar 860.700. Kemudian apabila kalian mengambil tenor 18 bulan, maka per bulannya kalian harus membayar sebesar 582.400. Kemudian kalian misalnya pilih 24 bulan ya, agak lama nih, maka per bulannya jatuh di angka 443.200. Dan terakhir kalau misalnya kalian ambil tenor 36 bulan, per bulannya kalian harus membayar sebesar 304.200. Oke teman-teman, sekarang di angka nominal 25 juta rupiah. Nah, apabila kalian meminjam 25 juta rupiah untuk tenor 12 bulan, maka per bulannya kalian harus membayar sebesar 2.151.600. Kemudian apabila kalian mengambil jangka waktu 18 bulan, maka per bulannya kalian harus membayar sebesar 1.455.900. Dan kalau pengen agak lama nih, kalian bisa pilih tenor 24 bulan. Maka per bulannya kalian harus membayar sebesar 1.107.900. Dan kalau misalnya kalian pengen per bulannya jatuh di bawah 1 juta ya untuk angsurannya, kalian bisa memilih tenor paling lama, yaitu 36 bulan. Nah, per bulannya di sini jatuh di angka 760.500. Oke teman-teman, next di angka 50 juta rupiah. Nah, gimana kalau misalnya kalian ambil tenor 12 bulan untuk nominal pinjaman 50 juta rupiah ini? Nah, maka per bulannya untuk jangka waktu 12 bulan ya, kalian harus bayar sebesar 4.303.200. Nah, sedangkan untuk jangka waktu 18 bulannya, per bulannya kalian harus membayar sebesar 2.911.800. Dan untuk jangka waktu 24 bulan, cicilan yang harus kalian bayar per bulannya ada di angka 2.215.900. Dan untuk di jangka waktu 36 bulan jatuhnya lebih sedikit, yaitu sebesar 1.520.900. Oke, sebelum aku akhiri video ini, aku juga mau ngasih tips ke kalian agar pengajuan kredit usaha rakyat atau KUR kalian itu bisa diterima dan lancar jaya nih teman-teman. Oke, yang pertama, lengkapi dokumen yang diminta atau disyaratkan. Of course, ini kayaknya paling basic ya, paling dasar. Kalian harus melengkapi segala dokumen, jangan sampai ada yang kelewat. Yang kedua, menjaga nama baik di bidang perbankan. Usahakan apabila kalian punya riwayat pinjaman ataupun transaksi kredit di perbankan sebelumnya, pastikan bahwa track record kalian itu bagus ya. Jadi jangan sampai pernah bermasalah seperti itu, karena memang untuk sistem perbankan ini bisa melacak track record kita seperti apa gitu teman-teman. Jadi nggak bisa sembarangan. Kalau misalnya kita pernah bermasalah, pernah punya kredit macet dan sebagainya, itu pasti bisa kedetek. Dan yang ketiga di sini, menentukan tujuan pengajuan KUR dengan jelas. Jangan sampai nih kalian nanti ditanya gitu kan sama orang yang survei ke tempat usaha kalian, tujuan kalian pengen ngajuin KUR itu apa, terus kalian jawabnya buat foya-foya, buat hal-hal konsumtif dan lain sebagainya. Jangan ya teman-teman, karena memang si KUR ini benar-benar ditujukan untuk keperluan pengembangan usaha. Jadi jangan sampai kalian memiliki tujuan yang berbeda ya. Kemudian di sini pastikan juga kalian memiliki kegiatan usaha ini sih, karena memang si KUR ini seperti yang udah aku bilang sebelumnya, untuk mengembangkan kegiatan usaha. Jadi ya mau gak mau kalian harus sudah memiliki
kegiatan usaha. Apalagi tadi di awal udah aku jelasin bahwa untuk kur Bank BRI ini setidaknya usaha yang kalian memiliki itu udah berjalan setidaknya at least 6 bulan ya. Dan di sini kalian juga harus mempertimbangkan tentang nominal pinjaman yang kalian ajukan. Jangan sampai nggak masuk akal gitu kan. Harus dipertimbangkan secara cermat gitu. Dan kalian juga harus memiliki rasionalisasi masing-masing kenapa kalian mengajukan di nominal sekian, seperti itu. Oke teman-teman, itu dia tadi informasi yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar kur Bank BRI, boleh langsung aja ditulis di kolom komentar di bawah. Last but not least, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah support channel ini. And yes, thank you so much for watching, and I will see you guys on the next video. Bye bye, stay safe and stay healthy.